Selamat malam pemirsa GMTV dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. Bersama saya Hendra Kosim dan rekan saya Cen. Ya, tentunya seperti minggu-minggu sebelumnya kita kembali akan ngobrolin hal-hal yang sedang viral. Dan sebelum kita akan ngobrol dengan narasumber kita, bintang tamu kita, dan apa judulnya, terlebih dulu kita mau perkenalan. Sudah ada bersama kita di studio GMTV, ada saudara Ferry Sitompul. Shalom. Apa kabar Ko Ferry? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Bahkan di tengah corona tetap baik, tetap sukacita ya. Puji Ko, ya? Tuhan. Harus. Wow, dahsyat sekali Ko Fer. Nah, Chen, jadi sebelum kita ngobrol banyak nih sama Ko Ferry, biar pemirsa GMTV juga tahu nih kita akan ngobrolin apa. Jadi tema kita hari ini, kebutaanku tidak menutup masa depanku. Ya, jadi ini juga semoga obrolan kita hari ini juga nanti akan menginspirasi orang-orang yang mungkin merasa aku ini nggak bisa apa-apa, padahal ada orang yang mungkin lebih kurang daripada kita tapi bisa mengerjakan banyak hal ya. Nah, sebelum kita nanti akan dengar banyak cerita dan juga kesaksian yang luar biasa dari hambanya Ko Ferry. Nah, kita akan bahas sedikit nih introduce-nya lah ya. Jadi apa ya, pelayanan itu apa sih gitu loh ya Kok, menurut Koko sendiri? Kalau menurut aku, pelayanan lebih ke definisinya itu pengabdian ya. Pengabdian. Iya, pengabdian. Memberi diri. Soalnya yang kita layani kan Tuhan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Ya, dengan cara apa sih kita membalasnya ya selain mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Iya. Like a servant, like a hamba, gitu, Iya, seperti seorang betul. hamba ya. Iya, betul. Nah, kalau bicara tentang pelayanan sendiri, apa yang mendorong Ko Ferry sehingga Ko Ferry bisa masuk dalam dunia pelayanan? Apalagi kalau misalnya saya pribadi nih ya, mungkin di posisi Ko Ferry saya belum tentu akan punya semangat. Pasti udah minder dulu nih, ya gue nggak bisa lihat. Pasti lebih milih di pojokan kali ya. Iya, pojokan, terus pakai ember kecil kayak gini, taruh di ini itu ya Ko ya. Iya. Tapi saya pernah ketemu loh satu orang seperti itu di lampu merah, sudah bapak-bapak. Ya, tapi dia memilih untuk seperti itu. Tapi berbahagialah orang yang di dalam kekurangannya tetap memilih untuk melayani dengan sekuat tenaganya, walaupun tetap ada kekurangannya. Nah, tadi saya ada pertanyaan itu, gimana sih menurut Ko Ferry? Apa yang mendorong Ko Ferry sehingga Ko Ferry bisa turun untuk melayani Tuhan, punya semangat, punya dejual yang tinggi sampai dengan sekarang ini? Hidup aku ini hidup karena anugerah Tuhan ya. Hidup ya karena kenapa? Dalam dulu sewaktu aku terpuruk, itulah Tuhan panggil, Tuhan kasih apa ya? Untuk supaya aku ini bisa bangkit gitu loh. Jadi artinya hidup aku ini memang Tuhan sudah panggil untuk melayani gitu. Lebih ke situ sih, karena Tuhanlah yang membuat aku ini bisa jadi terima keadaan aku apa adanya seperti ini. Gitu. Nah, sebelum Koko pelayanan dan sebelum Koko dibukakan hatinya oleh Tuhan, kira-kira Koko ngalamin sesuatu yang mungkin yang kita sebut di Alkitab itu dikatakan lembah kekelaman. Koko ngalamin itu nggak sih kira-kira lembah kekelaman? Wow. Gitu kan? Nah, kan pasti orang punya cerita nih. Ya, saya juga penasaran. Cecen mungkin juga penasaran. Pemirsa juga penasaran banget. Apa yang lembah kekelaman apa sih yang Koko alami sebelum akhirnya Koko memutuskan dan dikuatkan Tuhan untuk masuk dalam ladangnya Tuhan dalam pelayanan Tuhan? Sebelumnya aku cerita dulu ya, mungkin latar belakang aku. Kenapa kok tiba-tiba kok sekarang udah bisa lihat gitu ya. Judulnya dia tadi ada menyinggung kebutaan. Gitu ya. Aku ini dulu bisa lihat gitu. Jadi sejak usia 14 tahun aku mengalami kebutaan, tapi dulunya aku bisa lihat. Gitu. Dulunya aku ya seperti anak-anak biasa lah gitu ya. Tapi kelas 2 SMP aku kena malaria tropika. Malaria yang ganas ya, karena aku juga dulu kan nakal gitu ya, nakal juga ya. Oh iya, kita sama kok. Semua. Tapi ya anak-anak remaja lah kali ya, anak-anak baru gede kali ya, jadi pengen tahu gitu ya. Tapi emang dari dulu aku nih ya cukup nakal lah gitu ya. Sekolah sering bolos. Tapi masih cukup ya kok ya? Masih cukup. Gak nakal banget. Lebih nakalnya. Iya. Jadi kelas 2 SMP aku kena malaria gitu kan. Memang karena kena malaria aku ini jadi kondisi tubuh kan lemah gitu ya. Iya. Sempat lumpuh juga dulu di awal-awal kena malaria. Parah banget lah ya. Sudah seperti kayak aku
akong umur 70 tahun kalau mau jalan gitu ya. Ngopung-ngopung ya. Ngopung-ngopung. Mau jalan itu susah banget, benar-benar susah, memprihatinkan sekali. Setelah itu ya coba makan obat, coba ini, ya bisa lah jalan dikit-dikit, cuma nggak selincah sewaktu masih sehat dulu gitu ya. Tapi sejak itu sudah keadaan mulai sembuh, aku juga lahir dari keluarga sederhana kan, jadi dari kecil aku sudah cari uang. Tapi enak dong kok kalau dari keluarga sederhana berarti tiap hari bisa makan tunjang, ada daging dendeng. Itu lain. Itu beda ya? Itu rumah makan om. Oh, rumah makan ya. Ya, mohon maaf, saya sudah makan sih kebetulan. Iya, boleh Jadi, diteruskan. aku kerja gitu kan, pulang sekolah. Kalau dulu kan sekolah negeri pulang jam 2 gitu kan, jam 2 kurang. Habis pulang sekolah aku kerja cari duit, karena memang kalau dikasih orang tua uangnya nggak cukup buat jajan gitu kan. Kira aku kerja cari duit. Karena dari kelas 5 SD aku sudah cari duit sendiri untuk membiayai sekolah aku, untuk memberikan keperluan aku. Tapi sejak kelas 2 SMP itu kondisi tubuh kan lemah nih karena sakit malaria. Aku nggak jaga kesehatan. Jadi tetap aja kerja, main sampai tengah malam, bahkan bergadang gitu. Pulang sekolah kerja, jatuh bergadang sampai malam, pagi sekolah lagi. Jadi kondisi tubuh ini nggak mendukung. Akhirnya kambuh malaria aku di kelas 3 SMP. Setahun kemudian lah. Awal-awal kepala aku pusing. Cuma aku biar-biari aja, nggak kasih tahu sama orang tua karena aku nih orangnya tipe melankolis kali ya. Nggak kelihatan sih kok. Kayak Sanguin, lebih ke Sanguin kali kok. Iya, pelawak cocok sih kok. Soalnya sedih gitu kalau dimarahi sama orang tua gitu kan. Jadi aku diam-diam aja, berobat sendiri gitu loh. Berarti lebih ke introvert ya kok ya? Iya. Tertutup ya kok? Iya mungkin seperti itulah ya. Jadi takut bilang sama orang tua gitu. Jadi aku berobat sendiri ke puskesmas waktu itu. Berobat ke puskesmas, dikasih obat tambah darah. Karena dicek gitu kan di tensi, supaya darahnya turun gitu ya, kurang darah. Ya. Setelah itu dikasih obat tambah darah, kepala aku tambah pusing gitu kan. Akhirnya minum obat-obat biasa lah yang dijual di toko gitu. Pertama minum 1 kali ya ngefek gitu ya. Tapi berlanjutnya hari gitu sampai nggak mempan lagi obat itu gitu loh. Akhirnya mataku jadi kabur, tapi aku tetap biari aja gitu kan, karena masih nggak berani bilang sama orang tua. Sampai pada akhirnya aku pas mau pergi sekolah nggak sanggup lagi jalan, karena pas aku jalan tuh langsung muntah gitu loh, muntah. Akhirnya aku pulang ke rumah, nggak berapa hari mataku jadi kabur semua. Bawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter itu baru di depan pintu nih loh ya, baru di depan pintu. Ini peristiwa yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidup aku. Jadi ketika baru di depan pintu, dokter itu lihat aku gitu dari dalam tempat prakteknya itu, langsung bilang sama orang tuaku, aduh ibu, anak ibu terlambat, ini sudah nggak bisa disembuhkan lagi. Aduh, rasanya itu Nyesek ya. Iya, bukan nyesek. Sakitnya di mana kok? Sakitnya tuh di sini. Ya ibaratnya sudah tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga, kelindes bulldozer. Itu mati kan? Ya, itu nggak percaya. Ya, Nggak tertolong lagi gitu. Seperti dunia itu runtuh. Bayangin aja ya, dulunya bisa lihat tiba-tiba divonis dokter ini buta permanen gitu loh. Rasanya itu gimana ya? Nah, tapi ketika dikatakan buta permanen seperti itu, apakah tidak ada solusi lain lagi mungkin dengan cangkok atau seperti apa kok? Soalnya menurut dokter sih bilang ini sarafnya yang rusak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi orang tua aku sudah coba berobat, waktu itu diperiksa ke Palembang, nggak ada hasil yang memuaskan juga gitu kan. Akhirnya orang tua aku lari ke pengobatan alternatif gitu. Pengobatan alternatif, tahu sendiri lah ya, ke paranormal, yang katanya paranormal tapi nggak normal. Normal ya, paranormal ya. Iya, soalnya kenapa? Soalnya aku nih pernah di Jampi-jampi. Iya, di ritualnya itu sampai pernah mataku ini dikasih air bawang merah. Tambah perih kayaknya. Pedih kayaknya. Bukan perih lagi. Kita ngupas bawang aja bisa nangis nih ya, apalagi itu ini dicipratin. airnya. Cipratin, masukin ke dalam gitu ya. Iya, Bukan kalau- sembuh tambah buta iya, dong. betul. Gimana sih? Wah sakitnya, aduh bener-bener gondok deh. Itu sama paranormal. Belum lagi yang pernah dipijet mataku ini dengan kekuatan yang
supernatural. Iya, tidak terkira. Sampai nangis aku dulu gara-gara ya cara pengobatan seperti itu. Tapi mau gimana ya, namanya orang tua ya. Iya, mengusahakan ya. Iya, pengen anaknya sembuh gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Soalnya berulang-ulang kali dibawa ya hampir seluruh Jambi, bahkan sampai keluar kota karena ke paranormal. Sampai akhirnya aku ini jenuh gitu loh. Aku berdoalah sama Tuhan kan. Belum berdoa sih, waktu itu ada bibi aku datang ke rumah, jenguk gitu kan. Orang tua aku cerita kondisi aku seperti ini, dibawa berobat kemana aja. Akhirnya bibi aku tuh ngasih nasihat supaya tidak lagi dibawa ke dukun, bawalah ke gereja gitu kan, nasihat dari bibi aku gitu kan. Akhirnya aku dengar tuh di kamar mereka cerita, akhirnya aku tuh nangis gitu loh dengar cerita seperti itu. Aku doalah sama Tuhan supaya Tuhan kiranya aku ini bisa pergi ke gereja gitu, bisa ya enggak lagi pergi ke paranormal gitu ceritanya. Akhirnya Tuhan jawablah doaku itu. Gak berapa lama aku diajak komsel. Sudah diajak komsel, akhirnya ada di teman komsel orang tuaku itu ngasih tahu kalau di gerejanya tuh ada juga yang nggak bisa lihat. Yang nggak bisa lihat ini aku akhirnya dikenalkan. Nah dari sinilah aku kayak ada temen gitu loh, yang kasih motivasi, yang mendorong, yang membangun gitu, yang kasih nasihat. Akhirnya aku bisa pergi ke gereja dan dengan support dari Cece ini gitu loh, gitu ceritanya. Nah kalau boleh tahu nih Cece-nya ini siapa nih namanya? Dia tunanetra juga. Namanya Cewili, dia tunanetra. Iya, dulu orang yang itulah ya, yang berperan penting dalam hidup aku dulu, karena dia yang mau jemputi dulu ya, ngajaki ke gereja, ngajaki komsel gitu, memperkenalkan aku dengan dunia pelayanan, yaitu sama Cici itu. Mungkin kalau bicara tentang tadi ngomong seperti ini, Ko Ferry sendiri dikuatkan oleh orang yang sama seperti itu. Mungkin kita pernah dengar nih istilah di dunia atau peribahasa yang gini tadi ya, orang buta menuntun orang buta. Tapi pada kenyataannya terjadi secara rohani, malah di encourage, dikuatin. Iya, betul. Ko Ferry-nya ya. Sudah itu juga ada teman-teman gereja yang mendukung waktu itu. Dulu kan ya sangat-sangat terberkati sekali lah kalau kita pergi ke gereja ini ya, ketemu sama orang-orang seiman gitu ya. Waktu itu benar-benar termotivasi karena ada orang-orang yang menerima keadaan aku juga waktu itu di gereja. Jadi kita tidak merasa sendiri waktu itu. Dia ada yang mendukung di gereja, ngajak berteman, ngajaki jalan, ngajaki pelayanan. Nah itu yang jadi motivasi aku untuk bisa menerima keadaan aku dengan keadaan yang sekarang ini, seperti itu. Jadi kayak mungkin ketika Koko ketemu satu komunitas, ada dukungan, Koko melupakan apa yang menjadi kelemahan Koko, apa yang menjadi kesedihan Koko ya. Betul. Walaupun mungkin kalau kita baca di Alkitab juga tuh mirip kayak kejadian Ayub kali ya, Koko ya, dimana dia harus kehilangan semuanya dan akhirnya dia merenung dan dia berbalik lagi sama Tuhan ya. Mungkin emang nggak mirip-mirip banget, tapi ada kesamaan karena kan tadi Ko Ferry cerita bahwa di awal dia terlahir dalam kondisi yang baik adanya karena sakit dia harus kehilangan penglihatannya. Ya, mungkin ada orang yang waktu lahir aja udah cacat itu udah kayak ngoceh sama Tuhan, kok aku terlahir begini sih, aku begini sih. Tetapi kalau dari Ko Ferry sendiri melihat bahwa itu anugerah atau kutuk sih yang Koko rasakan. Yang kalau aku pikir semua pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Jadi nggak perlu nyalain siapa, salah siapa gitu. Paling nyalain Tuhan ya. Iya, betul. Hidup kita ini semua dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik yang terbaik untuk kita semua. Oke, makin seru nih kayak obrolan kita Chan ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dengan narasumber kita yang luar biasa ini ya, Ko Ferry. Iya. Ya, dan kita akan saksikan terlebih dulu commercial break berikut ini.
kembali di program Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. Nah, kita akan ngobrol lagi lebih banyak, yang lebih seru lagi dengan narasumber kita Ko Ferry Sitompul. Tapi sebelum itu kami minta kerjasama pemirsa GMTV untuk ngapain, Chan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Juga hidupkan lonceng di samping subscribe supaya pemirsa semua bisa dapat notifikasi dari kita. Ya, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Ko Ferry Sitompul hari ini ya. Tadi kita kilas balik atau story sedikit tentang biografi ceritanya Ko Ferry sendiri. Nah, sekarang di segmen kedua ini kita akan bahas lebih banyak lagi nih, Ko. Satu hal yang menarik, Ko. Biasanya kalau kita lihat pelayanan di gereja-gereja sendiri, pelayanan, kecenderungan orang akan mengambil pelayanan yang tampak atau kelihatan atau dilihat orang, dipandang orang, dan akhirnya diapresiasi orang. Contohnya nih misalnya kayak pelayanan sharing firman, ya, singer ya, Chan ya, worship leader, pemain musik, apalagi Chan? Multimedia mungkin juga ya termasuk multimedia ya, masih kelihatan kan, tetap dilihat orang juga kan, walaupun dia nggak ke-shoot gitu ya. Nah, banyak hal sendiri. Nah, terpikir nggak sih buat Ko Ferry dengan keterbatasan seperti itu, pernah nggak kepikiran aku juga pengen melayani di situ, atau memang Koko ditaruhkan Tuhan untuk pelayanan yang tersendiri, terkhusus gitu loh, Koko? Gimana nih, Koko? Kalau menurut aku pengertian pelayanan sih nggak seperti itu ya. Kalau kita berpikir pelayanan harus di mimbar, pelayanan harus jadi WL, singer, pemain musik dan lain sebagainya, ya sempit sekali pengertian pelayanan kita, betul ya? Iya, betul banget. Iya, soalnya kalau ngomongin pelayanan, di mana kita berada ya hidup kita ini memang harus melayani gitu. Baik kita sedang bekerja, baik sedang kita lagi ngobrol sama orang, sedang di pasar atau dimanapun, kita harus mencerminkan kalau Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Apalagi juga kalau misalnya kita meneladani pribadi Yesus sendiri ya, kita tahu dalam kitab Injil tidak diceritakan bahwa Yesus melayani dalam kunjung penyembahan. Betul, betul banget, betul banget. Kalau malah Tuhan Yesus lebih berkeliling gitu ya. Dia menyaksikan, bahkan melakukan mukjizat dalam keluarga, kemudian orang-orang yang sakit, orang mati dibangkitkan, seperti itu. Atau mungkin Ko Ferry juga punya pelayanan yang mirip kayak Tuhan Yesus, aku dapat nih, aku mau bangkitin orang mati, bangkit, berjalanlah gitu ya. Atau yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Melihat ya. Nah, kira-kira dapat nggak seperti itu, atau memang Tuhan taruhkan satu pelayanan tersendiri di hati Ko Ferry, mungkin anakku, aku mau kamu melayani juga sesamamu, ayo kuatkan dia, ayo kasih tahu bahwa dia punya pengharapan yang baik, aku menyertai dia, seperti itu mungkin. Ada nggak kok kira-kira pesan dari Tuhan untuk Ko sendiri? Aku dulu pernah pelayanan di Semarang, melayani orang-orang yang terbuang gitu. Jadi terbuang? Iya, terbuang, benar-benar dibuang sama keluarganya gitu. Jadi yang rata-rata yang dilayani di sana itu mereka yang punya berkebutuhan khusus juga gitu loh, yang ada yang cacat fisik mental, cacat ganda kayak gitu ya, ada mereka yang gangguan jiwa dan lain sebagainya lah gitu. Waktu itu pernah aku pelayanan di sana kurang lebih hampir 12 tahun. Itu pelayanan yang sangat mengesankan buat aku, karena dengan keadaan aku yang terbatas seperti ini, Tuhan izinkan, Tuhan percayakan untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Wah, nggak gampang buat aku, soalnya seharusnya ya semestinya aku yang dilayani gitu ya, tapi Tuhan percayakan untuk bisa melayani mereka gitu loh. Jadi itu suatu kebanggaan, suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat aku gitu. Nah, Koko sendiri mungkin ngalamin nggak sih waktu di tengah-tengah kekurangan Koko, kan Koko harus melayani juga orang-orang yang sama kurangnya juga dengan Koko. Muncul nggak di hati atau perasaan Koko, nah aku aja butuh dilayani, nah aku juga merasa gondok, terus juga kepikiran juga sih mungkin sometimes kalau lagi lain orang, oh ya mungkin kalau orang lain juga ngelain aku keselnya begini juga kali ya. Ngalamin nggak seperti itu, Kok? Justru aku malah bersyukur karena itulah namanya Tuhan kasih kepercayaan gitu ya, bisa melayani. Dengan keadaan aku yang terbatas tetap bisa melayani orang. Jadi kita nggak usah pusing dengan kelemahan kita. Kalau asal kita mau untuk melayani Tuhan, pasti bisa dengan keadaan apapun kita sekarang ini. Seperti itu.
Aku juga penasaran nih sebenarnya. Jadi tadi kan Koko cerita tentang melayani yang berkebutuhan khusus, bahkan ada yang sama kayak Koko juga kan. Nah, bagaimana cara Koko ngelayanin orang-orang yang sama kayak Koko gitu? Iya, aku nih kurangnya di penglihatan ya, nggak bisa lihat, tapi kan aku punya pendengaran. Tangan aku masih bisa kerja, masih bisa gerak, kaki masih bisa jalan gitu. Jadi aku lebih mengandalkan ke telinga dan bagian organ tubuh yang lain untuk melayani gitu loh. Jadi kalau aku ngelayanin gitu kan, mereka ini kadang ada yang tantrum gitu ya, tantrum tau ya, ngamuk gitu ya, karena mereka tantrum kan itu bahasa apa Pak? Bahasa psikologi. Oh, bahasa psikologi ya. Karena itu ngamuk gitu loh. Kalau iya ngamuk gitu, lagi emosi mereka nggak stabil gitu ya. Wah itu kadang kita waktu di sana melayani sering dipukuli kitanya, dicakar, diludahi, ditampar, diterjang dan lain sebagainya. Tapi bersyukurnya di situ karena ya malah gitu ya, lihat keadaan seperti itu, malah aku lihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup aku. Gitu. Orang yang ngalami hal seperti itu malah dilayani orang yang seperti ini. Itu Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani. Waktu saya dengerin kesaksiannya Ko Ferry ini sebagai satu tamparan yang keras bagi kita yang punya fisik yang lengkap, penglihatan semuanya masih normal, tapi kita milih-milih pelayanan. Betul banget. Nah, ketimbang dengan Ko Ferry di tengah keterbatasan dia tidak pernah milih pelayanan, bahkan itu mungkin kayak pelayanan yang apa ya, tanda kutip lah kalau orang lihat itu hina kali ya, itu pelayanan yang orang nggak mau. Orang nggak mau. Iya, cenderung orang kan lebih senang di mimbar gitu. Betul, yang dilihat orang. Kalau di sendiri. Iya, kalau di tempatku ini ya melayani mereka itu bukannya apa ya, minta maaf ya, kadang kita nyebokin mereka, bersihkan kotoran mereka, mandikan mereka, siapa yang mau gitu. Yang sehat aja belum tentu ngelakuin yang itu. Iya betul gitu. Dan tapi apa yang Koko lakukan itu memang meneladani apa yang Kristus lakukan, karena juga Yesus ngomong ada perumpamaan tuh, ya kan, dia datang bukan untuk orang sehat tapi untuk orang sakit. Jadi artinya dia memang mau menolong orang-orang yang membutuhkan. Dalam artian Koko hidupin itu walaupun Koko merasa ya aku lahir tidak, ya lahir sempurna, tapi dalam pertumbuhanku, dalam perjalananku akhirnya aku harus mengalami kekurangan. Bahkan dalam kekurangan Koko tetap memberikan dedikasi hidup Koko. Itu nggak gampang loh ya. Saya pribadi kalau misalnya pun di posisi Koko belum tentu bisa do the same, lakukan hal yang sama. Awal-awal aku pelayanan juga nggak dibayar loh. Pelayanannya dari juga hati. Iya, benar-benar namanya itu pengabdian. Hamba ya kok. Memberikan diri untuk melayani tanpa memandang ke sananya. Sudah diinjek, diludahin, diapa-apain pun tetap ya udah gue mau melayani. Salut. Sedangkan beda ya Chan ya, kalau kita mungkin lihat hari-hari ini di gereja-gereja Tuhan dimanapun ada orang yang pelayanan bergesekan sedikit, tersinggung sedikit, beda argumen sedikit, akhirnya move and then I wanna quit from the ministry. Itu sayang banget. Ya tapi itu satu motivasi ya buat kita. Nah, itu juga motivasi buat seluruh pemirsa GMTV di rumah. Yuk, yang masih mungkin ngomong aku nggak punya kelebihan, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hello, masih percaya bahwa kita lahir, kita ada dengan tujuan khusus ya, tujuan tertentu dari Tuhan ya. Sekalipun kita mungkin nggak punya penglihatan, kita mungkin kurang dalam hal berbicara ya. Banyak hal mungkin ada yang ngomong aku nggak bisa nyanyi, aku kalau nyanyi fals sampai tetangga sebelah pingsan misalnya kan. Terus misalnya aku pelayanan khotbah juga aku nggak pinter ngomong, firman Tuhan juga aku baca tapi aku nggak bisa hafal begini. Itu bukan alasan ya. Banyak pelayanan yang bisa dikerjakan ya. Tadi itu salah satu contoh pelayanan yang Ko Ferry ambil aku adalah melayani orang-orang yang difabel juga yang tidak mampu. Jadi pelayanan tuh nggak mesti harus di dalam ruangan. Ini satu kali nih aku cerita nih ya. Satu kali aku naik ojek nih. Mobilitas aku bisa naik ojek gitu ya. Naik ojek, ketemu sama orang, aku cerita hidupku ke orang lain. Aku cerita gimana aku dipulihkan sama Tuhan. Tukang ojek itu sampai nangis loh. Bisa tersentuh. Nah, itu kan namanya pelayanan juga gitu loh. Jadi lewat perkataan yang Koko katakan ini bukan dibuat-buat melo ya, tapi mungkin ada jamahan daripada Roh Kudus sendiri juga waktu Koko sampaikan itu orang tergerak hati. Iya, betul. Dipulihkan, mungkin keras hati, dia juga lagi ribut ada masalah apa dengan keluarga atau apapun, tiba-tiba dengar Koko ngomong seperti itu jadi terjamah. Jadi arti pelayanan itu nggak sempit gitu loh. Jadi di mana saja kita berada, kita tetap bisa melayani Tuhan.
Bahkan mungkin bagian di mana kita membersihkan gereja, gedung gereja, kita juga mendoakan orang-orang sakit, itu juga pelayanan. Karena pelayanan tidak hanya bicara tentang yang kita ada di atas mimbar. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ngomong lagi nih, kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang kehidupan Koko sendiri. Kan dulu Koko bisa melihat dan Enden tidak bisa melihat. Untuk peralihannya sendiri, mungkin sebelumnya kan kalau SMP kayaknya Koko belum pegang handphone deh. Iya. Dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini, gimana cara Koko ngikutinnya dengan kekurangan Koko sendiri? Iya, betul. Nah, kan pasti sekarang nih YouTube segala macam ini sudah dipakai sekali kok, dan itu juga dipakai untuk penginjilan juga ya, iya, untuk segala betul. sesuatu juga. Nah, gimana respon Koko sendiri ketika sekarang itu sangat-sangat berguna sekali? Iya. Kalau dulu awal-awal sih memang pas zaman aku nggak bisa lihat itu memang teknologi belum secepat sekarang gitu ya. Iya. Tapi puji Tuhannya dulu tuh aku pengen sekali bisa baca Alkitab. Ya karena aku sudah mulai ke gereja, di gereja kan sering diomong baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di situ aku ada kerinduan, rindu benar-benar rindu untuk baca Alkitab. Akhirnya aku belajar huruf Braille nih, huruf timbul. Tapi agak kesulitan soalnya kalau pegang huruf timbul tuh perasaan timbul semua. Oh gitu, jadi susah Iya. ngebayangin ya. Iya. Cuma taunya timbul semua Iya. gitu ya. Pusing. Jadi kalau mau baca satu pasal gitu bisa sampai 1 jam gitu loh. Sudah itu kitabnya itu seperti album foto, pernah kan lihat album foto Iya. yang gede gitu loh, Tebel. tebel, jadi nggak ringkes gitu loh, dibawa kemana-mana gitu. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Mungkin pas Koko bawa-bawain mikirnya, ih gue mau lihat dong lu nikah sama siapa gitu ya. Iya, itu Atau rupanya foto Alkitab kecil gitu. ya. Ternyata itu Alkitab ya, Kak, ya. Iya. Terus Enden karena itu akhirnya gimana? Iya, waktu akhirnya kan teknologi mulai berkembang nih. Akhirnya ada waktu itu lagi ngetren-ngetrennya Nokia gitu ya. Nokia sudah bisa internet. Nah dari situlah belajar gunakan handphone gitu. Akhirnya bisa baca Alkitab. Cuma kan kalau zaman dulu kalau nggak ada sinyal internet nggak bisa baca Alkitab gitu kan. Akhirnya ya intinya mau belajar gitu loh. Akhirnya aku copy tuh Alkitab tuh. Jadi aku bisa baca offline gitu kan. Aku masuk di dalam folder-folder gitu kan. Jadi walaupun aku di mana lagi nggak ada kuota atau nggak ada internetnya tetap bisa baca gitu. Pernah aku juga sampai beli DVD gitu loh. Karena pengen rindu sekali baca Alkitab, beli DVD, beli kasetnya orang Alkitab Suara itu loh. Iya. Nah jadi pakai itu, cuman juga nggak ringkes gitu loh kan, harus cari Iya, kalau cari kamu- listrik gitu. Betul, terus kalau misalnya Koko ada ayat mau dicari Iya kan susah, harus iya bener-bener di-skip-skip iya, Iya, Wak. susah Amat gitu. ya. Iya. Iya, Bu, ya. Tapi puji Tuhan lah, ini aku boleh perkenalkan dikit ya. Ini nggak endorse kan Kok? Enggak. Aduh, endorse. Ini aku pakai handphone nih ya. Iya. Nih, bentar ya. Kelihatan nggak sih layarnya? Oke. Kelihatan. Ini cara aku menggunakan handphone. Jadi buat pemirsa di rumah, jadi jangan kaget kok orang buta kok bisa posting gitu, buat postingan, bisa menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Sudah ada teknologinya untuk kami bisa membaca Boleh Alkitab. kasih lihat kok ke ini ke kamera kayak biasa aja kali ya, coba boleh diperlihatkan ke kamera Ya, kok? bentar, aku buka Alkitab ya. Boleh. Nah, ini Alkitab. Oke. Hadapnya kemana sih? Sini saya bantu. Nah, ini Alkitab. Nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Ya, Oke. ini Alkitab. Bentar ya. Nah, Ini- ini kejadian. Alkitab, Iya. ini handphone. Wah. Iya, ini tadi yang baru aku baca tadi ya Alkitabnya. Hari ini aku udah baca 5 pasal loh ya. Wow, 5 pasal, Cen, lu berapa pasal lagi di sana? Iya. Jadi Tapi itu keren banget. Berarti setiap swipe itu HP-nya kayak ngomong gitu. Iya, Tapi betul. kita yang ngelihat tuh nggak bisa Nggak tahu, kita nggak denger. iya, Nggak karena aku ngerti dia sudah ngomong biasa apa. dengarkannya ya, jadi sudah biasa gitu loh. Itu cepet banget nih. Iya, Oke bisa kok, dipahami. kita harus cut dulu Iya. sejenak, kita istirahat sejenak karena kita akan saksikan commercial break berikut ini.
terima kasih pemirsa setia GMTV. Kembali lagi di Ngobrolin Perintah Ilahi. Nah, tadi kita sempat terputus. Tadi saya sempat tanyakan ke Ko Ferry ya, gimana caranya dengan kekurangan Ko Ferry menggunakan teknologi gadget. Tadi kita terputus di gimana sih kok caranya untuk Koko buka Alkitab dari handphone seperti yang tadi Koko bilang. Mungkin boleh ditunjukkan kepada pemirsa GMTV yang di rumah. Oke, sebentar ya. Nah, ini aku buka Alkitabnya ya. Oke, kelihatan ya, coba. kelihatan ya. Nah. Oke, pemirsa GMTV kelihatan ya semuanya ya. Walaupun agak jauh jaraknya, ya bilang aja lah kelihatan pokoknya ya. Jadi kalau aku cara menggunakan handphone lebih ke mengandalkan suara. Gitu. Suara ya. Jadi handphonenya ini semua tipe handphone sih bisa, cuma beberapa aja yang kurang support gitu loh. Tapi kalau kita akan bisa kok akan. Bisa ya. Bisa. Cuma kurang support aja gitu loh. Kurang support. Nah ini menarik nih kok. Tadi pas Koko puterin seperti itu kan dia bunyinya kayak macam baca apaan gitu kan? Ya ini kan bisa dicepeti, suaranya bisa dilambeti karena aku sudah biasa denger gitu kan. Jadi aku bisa suaranya tuh bisa dicepeti speednya gitu loh. Keren juga ya kok ya. Aku tetap nggak paham sih. Kita nggak paham. Iya. Itu ngomongnya apa? Gampang nih Billy, pernah denger itu nggak sih Google Map? Pernah. Nah, pernah dengar suaranya kan? Iya. Nah, seperti itulah suaranya, kurang lebihnya. Tapi Ya, versi dicepetin banget. Iya, versi dicepetin gitu loh. Bisa dilambati juga, cuma kan dengernya kesel. Kalau capek dengernya. Intinya kalau saya bilang sih Tuhan kasih Koko juga kepekaan khusus lah ya, sehingga Koko bisa dengar dalam waktu cepat. Karena saya sendiri saya dengar kita nggak ngerti. Ngerti nggak Jan? Nggak. Dia ngomong apaan sekali. Iya kan? Ya, itulah puji Tuhannya. Sekarang ini nggak kehalang lah gitu loh, keterbatasan jadi nggak terlalu jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Sekarang banyak kemudahan juga ya, yang dikasih. tetap bisa menggunakan tetap bisa baca Alkitab juga, tetap bisa bermedia sosial juga. Tetap bisa denger YouTube, bukan nonton loh ya. Iya, denger bukan nonton. Denger YouTube, gitu. Karena kalau misalnya untuk foto pun mungkin Koko juga nggak bisa lihat gambarnya gimana. Foto bisa, cuma diceritainnya di detail ya kan? Dideskripsikan aja sama aplikasi. Ini seorang cowok, kulit sawo matang, rambut Superman, gitu ya. Ganteng. Ya, seperti itu. Versi tombol namanya. Oke, ya. Iya betul. Jadi sebelum kita ngobrol lagi, kita akan saksikan satu video cuplikan yang dimana satu kesaksian. Tadi kan Koko bilang juga ya kalau untuk pelayanan Koko tadi untuk melayani orang-orang yang difabel, orang yang mungkin punya kondisi yang mirip serupa dengan Koko. Nah kali ini ada satu video di mana ada satu kesaksian yang bisa jadi pelayanan juga. Apa itu? Kita saksikan sama-sama. Salam, perkenalkan nama saya Adelina. Saya akan memberikan satu kesaksian. Semoga kesaksian saya ini memberkati kita semua. Kesaksian saya ini terjadi kurang lebih 15 tahun yang lalu, di mana saya punya teman atau tetangga yang tadinya agama Muslim, orang Betawi. Dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya melalui firman Tuhan yang dia baca, diam-diam dia baca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari melalui acara-acara Kristiani di televisi dan juga melalui gaya hidup Kristiani saya atau aktivitas rohani saya. Jadi karena saya tetangganya, dia melihat aktivitas rohani saya, dia merasa saya adalah orang yang tepat untuk dia bertanya tentang Kristen lebih dan lebih lagi. Karena keterbatasan saya untuk menjawab setiap pertanyaannya, akhirnya saya undang dia sama-sama untuk bertanya kepada pendeta saya, dan dia pun mendapatkan kepuasan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh pendeta saya. Sampai akhirnya suatu hari dia memutuskan untuk beribadah atau ke gereja. Nah, setelah dia beribadah ke gereja, dia pun merasakan sukacita dan itu menjadi kegiatan rutinitas buat dia sampai suatu hari dia memutuskan untuk dibaptis. Dan yang lebih menyenangkan lagi, dia saat dibaptis tidak hanya sendiri tapi bersama suaminya. Jadi suaminya ini memang Kristen, tetapi suaminya ini tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Jadi mereka berbeda iman percaya. Awalnya mereka menikah secara Muslim, tapi setelah istrinya yakin ingin dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suaminya juga diajak, suaminya mau, dan mereka sama-sama dibaptis. Beberapa bulan kemudian mereka pun meneguhkan pernikahan mereka di gereja. Itu dia kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi biarlah kita semua bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita melalui gaya hidup kita, melalui pola tingkah laku kita, sehingga gambaran Kristus bisa orang lihat melalui
kita dan mereka menjadi percaya. Demikian kesaksian yang saya berikan, dan puji Tuhan sampai saat ini teman saya masih tetap setia mengikut Tuhan dan merasakan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan satu video kesaksian yang mungkin pemirsa GMTV di rumah juga masih ada yang bingung kali ya ceritanya seperti apa, karena itu videonya juga sedikit di-cut ya. Jadi memang video kesaksian tadi menceritakan tentang satu keluarga yang dimana istri dan suaminya berbeda keyakinan, dimana sang istri memeluk keagamaan Muslim dan juga suaminya Kristen, tapi secara KTP, dimana cara ibadah dan lain-lainnya tidak terlalu mengikuti. Tapi hal yang luar biasa adalah tetap suaminya mempertahankan agamanya ya, sehingga istrinya ini penasaran apa sih hal yang membuat suaminya ini untuk kekeh tetap ada di agamanya meskipun KTP. Dan akhirnya dia mencari tahu, dia rajin untuk mengulik, membaca dari Alkitab ya, terus juga lewat video-video kerohanian dan sebagainya, sehingga akhirnya dia penasaran untuk lebih tahu lagi ya. Dia carilah yang dari kehidupan nyata ya, ketemulah satu tetangganya yaitu Kak Adelina sendiri. Belajar banyak dari situ, akhirnya mantap memutuskan untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis ya. Mungkin itu aja ya Chan ya. Nah, kalau Chan sendiri nangkapnya apa tadi dari video itu? Dari video tadi aku sih nangkapnya walaupun suaminya itu cuman Kristen KTP dan jarang ibadah juga, tapi istrinya ini kan yang mau ngulik ya, kenapa dia nggak sekalian aja pindah ke Muslim gitu kan. Nah akhirnya istrinya tertarik, dan aku salutnya Kak Adelina tuh orangnya bukan hanya memberikan gini, tapi dia malah narik istrinya ini ke gereja, dipertemukan dengan pendeta untuk dia tanya lebih lagi. Iya, betul banget. Punya pengetahuan dan pola cara pikir yang benar. Iya, aku seneng banget dengar kalau misalnya Kak Adelina tuh tadi bilang yang dia tuntun, dia bimbing sampai dia juga merasa dirinya nggak terlalu banyak tahu, akhirnya dia bawa ke pendeta. Itu udah bagus banget sih menurut aku. Iya. Nah sekarang kita mau tanya nih narasumber kita nih, gimana nih menurut Ko Ferry dengan video kesaksian tadi? Itu kan juga bagian pelayanan kan? Iya betul. Nah itulah yang aku bilang seperti yang tadi ya, pelayanan nggak harus mesti di mimbar gitu loh. Di tetangga kita menceritakan kebaikan Yesus, mengajak orang ke beribadah, itu merupakan suatu pelayanan juga. Gitu. Jadi jangan monoton gitu loh, pelayanan harus mesti di gereja. Nggak salah sih kita pelayanan di gereja, tapi coba kita mempunyai pengertian pelayanan dalam arti luas gitu loh. Berarti pola pikir kita yang harus diubah ya, betul, karena juga ketika kita menegur orang itu juga pelayanan ya. Betul. Nah, kalau menghardik beda ya, menegur ya. Menghardik itu kayak mengusir. Menegur orang, menasehati, memberikan saran dan lain sebagainya. Beda dengan marah-marah mungkin ya. Beda. Nah, tidak terasa sih kita udah hampir sampai di ujung acara kita ya. Dari segitu banyak pembicaraan kita, obrolan kita tadi nih kok, ada pesan khusus nggak yang pengen Koko sampaikan terkhusus nih buat orang-orang atau pemirsa-pemirsa GMTV di rumah yang mungkin masih tetap taruh label di dirinya bahwa aku belum bisa melayani, aku masih kurang. Sorry, mungkin ada yang masih beranggapan duit aku belum cukup untuk aku bisa fokus pelayanan, atau aku masih mau fokus untuk bangun karirku sampai nanti udah waktunya udah mateng baru aku akan melayani. Tunggu, semua tunggu. Ya, gimana nih pesan Ko Ferry untuk mereka-mereka atau pemirsa GMTV yang mungkin masih dalam pikiran dan hatinya nanti deh, ntar deh. Satu hal ya, hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Bolak-balik aku bilang tadi, hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen pun itu karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kita. Jadi jangan sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu. Apapun kondisi keadaan kita, kalau kita mungkin sekarang lagi susah atau kita lagi ada kekurangan, lagi banyak masalah atau lain sebagainya, masalah kehidupan, kalau di hati ini punya kerinduan untuk layani saja Tuhan. Gitu. Dan kalau kita menunggu sampai sempurna, nggak ada istilah kata sempurna dalam hidup kita ini. Iya, betul banget. Iya, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Iya, begitu. Jadi semangat melayani Tuhan itu
harus ada dalam kehidupan kita gitu. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Betul. Jangan jadiin alasan ya Iya, kekurangan kita nggak bisa melayani Tuhan. Balik lagi tadi ke judul kita hari ini adalah kebutaan itu tidak menutup masa depan. Ya, dan itu terbukti dan nyata. Hari ini kita ada bersama dengan narasumber kita dan dia melewati bukan 1-2 hari loh ya, tapi bertahun-tahun sampai akhirnya. Berapa tahun kok? 18 tahun aku nggak bisa lihat. 18 tahun. 18 tahun aku umur berapa ya? Waduh, 18 tahun lewati kebutaan ini, yang paling penting buat aku tuh tetap bersukacita. Iya, tetap bersukacita. Bisa terima keadaan dan tetap bersukacita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Kalau masih ada yang ngomong Tuhan gak adil, kamu bisa lihat sekarang apakah Tuhan adil dan atau tidak. Ya, kita tahu bahwa keadilan itu bukan punya kita, Tuhan yang punya keadilan. Ya, jadi sekian pembicaraan kita hari ini ya. Dan seru banget ya kita ngobrolin obrolan hari ini. Ya, tetap kita mau sampaikan kepada pemirsa GMTV, tetap stay tune di channel kita di GMTV. Minggu depan kita akan kembali hadir dengan topik pembicaraan yang pastinya lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa. Dia akan share banyak pengalaman dan juga kita akan nambah banyak pengetahuan tentunya. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tetap nyalakan tanda lonceng ya Chan ya, supaya nanti kalau ada notifikasi atau ada konten yang baru, pemirsa GMTV tidak ketinggalan ya. Dan dalam keadaan seperti ini pun masih ada Tuhan tentunya. Puji Tuhan, kita akan berakhir sampai di sini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Sampai jumpa di GMTV minggu depan. Jangkau jiwa sampai dapat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.